bahwa dia berbuat taat, dia gembira. Karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa 10.000, tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah, ini menjadi nilai pahala tersendiri, menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan mantang-mantang kita ini kalau berbuat taat lalu gembira, lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya, dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cucuk, nang terpuji ini. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat, karena itu taat timbul dari diri engkau, dan gembiralah engkau dengan taat, karena taat itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Rasul, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira. Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dan benda duniawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalimat taat apabila mutlak maksudnya adalah taat kepada Allah, karena kalimat taat ini bisa dipakaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah. Bisa kalimat taat ini dipakaikan kepada guru, taat kepada guru. Bisa kalimat taat itu dipakaikan kepada orang tua, taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemerintah, pemimpin. Nah, oleh karena itu taat ini lebih umum daripada ibadah. Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Marilah kita beribadah kepada Allah. Kada boleh kita beribadah kepada Rasulullah. Kada boleh kita beribadah kepada orang tua. Tapi kalau taat, nah itu lebih umum. Apabila kalimat taat itu mutlak tanpa ada kaitannya, maka maksudnya adalah taat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, marilah kita jadi orang yang taat. Nah, ingat situ aja, maksudnya taat kepada Allah, itu ngarannya mutlak. Dan yang dicela pula seperti dia gembira dengan taat karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia dengan taat itu berhak mendapatkan pahala dari Allah. Ini pun tercela juga. Inya kasukaan kawa sembahyang 100 rakaat, lalu inya merasa asa berhak dapat surga. Nah, ini dicela, kada boleh. Inya kawa sembahyang semalaman 100 rakaat, lalu inya merasa ada hak masuk surga. Nah, ini gembira yang dilarang, yang dicela. Dan contoh lagi, kiaskan taat-taat yang lain pada sembahyang itu. Ini misal kawa puasa di hari yang sangat panas, sekian bulan puasanya, lalu inya gembira kawa puasa itu, lalu inya merasa asa dapat surga dari Allah. Nah, ini tercela. Karena kenapa dicela? Karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu, betapapun banyaknya, betapapun beratnya, itu kada akan sanggup untuk ditukarkan dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannata, tidaklah bisa memasukkan akan seseorang amal ibadahnya itu akan surga.
Ujar sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, pian pangka itu juala. Amal pian tu kada kawala memasukkan pian ke surga. Qala wala ana, amalku pun ujar Nabi kada kawa memasukkan aku ke surga. Illa ayatalammadani Allahu bi rahmatih, kecuali bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amun kita kahimungan kawat berbuat taat, lalu kita asa dapat surga, nah itu tercela. Rasulullah SAW pun dengan amal sidin yang luar biasa, beliau merasa bahwa amal beliau itu kada sanggup untuk ditukarkan dengan surga. Sebab surga itu sesuatu yang sangat, yang seraba luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah hanya rahmat Allah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Surga itu tanahnya ini terbuat daripada permata. Apa yang kita hendak di situ ada, itu surga. Kada kawa kita bayangkan dengan akal pikiran kita, dengan penglihatan pendengaran, betapa mewahnya surga itu. Nah, haji yang mabrur itu surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi balasan-balasan Allah yang diberikan kepada kita ini adalah semata-mata rahmat Allah, kada seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kita sembahyang 2 rakaat sunat subuh 5 menit cukup. Kalau kita diupah orang nih, manusia mau upah kita mengqada'akan sembahyang kuitannya. Nah, kada akan kuitan sembahyang abahku, kada akan sehari semalaman 5 waktu, paling 100.000 beri, itu banyak. 17 rakaat sehari semalaman kada akan sidin, karena sin ada kada sembahyang lagi hidup. Nah, 100.000 itulah ganjaran nang cocok. Tetapi apa aja 17 rakaat itu 100.000 itu cocok ganjarannya. Tetapi sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu Allah membalas ganjaran dengan nilainya dunia dan isinya. Nah, kada rahmat kan itu rahmat. Kalau 2 rakaat kada kau ditukarakan, lawan itu kada cukup. Tapi karena rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah, gembira kita, lalu merasa berhak, nah itu salah. Itu gembira yang tercela tadi. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha atqa min ghairi. Gembira dengan taat tercela juga karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia lebih takwa dari yang lainnya. Nah, ini sembahyang 100 rakaat kasukaan, kawan lain gerenang kawannya. Nah, ini kasukaan kau puasa 4 bulan, Rajab, Sa'ban, Ramadan, puasa kawa berturut-turut. Orang kadang sanggupnya, inya kawa, inya kasukaan, salah itu. Itu tercela, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, gembira dengan taat yang model seperti tadi, itu gembira nang bisa meruntuhkan pahala taat itu sendiri. Wal mahmudu, bermula yang dipuji. Berbuat taat, gembira kita, ini dipuji, jadi bertambah pahala. Kal farahi bit ta'at min haitsu syuhuduha minallahi ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuh ma'ata'ahu. Inya sembahyang tuntung semalaman 100 rakaat, gembira inya. Tapi gembiranya itu, inya memandang bahwa inya diberi Allah anugerah. Aku ini bersyukur lawan Tuhan, nah kasukaan diberi Tuhan kemampuan sembahyang 100 rakaat. Jakanya kada diberi kemampuan, kada sanggup aku. Nah, ini gembira nang dipuji dan menambah nilai pahala sembahyang itu. Taat, gembiranya itu nang dipandangnya anugerah Allah nih. Aku ini asa untung benar diberi Tuhan anugerah kawa beribadah seperti ini. Jika kada anugerahnya kada sanggup.
nang disukaakannya itu anugerah Allah. Nah ini menambah pahala. Pahala asalnya halus jadi bertambah ganal karena kegembiraan nang model kayak ini. Kal farahi bi ta'at min haitsu syuhuduha min Allah ta'ala ni'matan minhu wa fadla walaula fadluhu wa rahmatuhu ma ata'ahu. Wa kal farahi biha min haitsu innaha alamatu hubbillah wa sababun fil qurbi wa la yarawna li anfusihim haula wala quwwah. Dan gembira yang terpuji pula adalah gembiranya dia dengan taat, dari sekira-kira bahwa taat itu adalah tanda kecintaan Allah, sebab kedekatan dengan Allah, dan mereka tidak melihat bagi diri mereka kemampuan dan daya upaya. Ini yang berbuat taat suka. Kenapa maka suka? Karena taat ini tanda disayangi Tuhan. Dan ini menganggap bahwa taat itu semata-mata bukan daripada kekuatan dirinya. Taat itu bukan kemampuan dirinya. Taat ini adalah alamat bahwa aku ini dicintai Allah. Nah bila mana kita gembira dengan demikian, maka gembira itu gembira yang terpuji, gembira yang menambah nilai pahala, itu taat tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, wal farahul mahmud huwal musyar bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, gembira yang dipuji itu ialah yang diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu fahuwa mu'min. Ujar Nabi, siapa nang gembira menyenangkan akan dia oleh kebaikan-kebaikannya, dia senang berbuat baik, maka itulah orang yang beriman. Orang tuh berbuat baik senang, itu orang beriman. Tapi senangnya itu adalah senang dengan model nang kaya tadi, kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, inya suka. Kenapa suka? Karena aku dapat pertolongan Allah. Kenapa suka? Karena aku dipilih Allah untuk beribadah. Nah, nang disukaakannya itu pilihan Allah itu yang disukaakannya. Bukan taat nang inya gawe itu yang disukaakannya. Bukan sembahyang itu yang dihimungakannya kada. Tapi nang inya himung itu inya dipilih Allah untuk jadi orang nang penyembahyang, itu nang disukaakannya. Nah, ini nang terpuji kegembiraan. Ini nang terpuji kehimungan tadi. Atau nang terpuji tadi yang kedua ini adalah bahwa dia berbuat taat, dia gembira. Karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa 10.000 tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah ini menjadi nilai pahala tersendiri, menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan mantang-mantang kita ini kalau berbuat taat lalu gembira lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya, dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cucuk nang terpuji ini.